Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saki Channel. Di video kali ini kita kedapatan motor NMAX lagi ya teman-teman. Dengan kendalanya suara kasar sama tidak ada tenaga kalau digas. Oke teman-teman, kita akan coba hidupkan dulu. Suaranya seperti ini ya teman-teman, kasar banget. Dan digas juga kurang tenaga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba matikan dulu. Kita cek pelatuknya ya teman-teman. Ternyata bener ya teman-teman, permasalahannya ada di pelatuk klep in. Dan lagi-lagi untuk NMAX penyakitnya pasti di pelatuk in, dan ini udah sangat parah ya teman-teman. Dan sampai udah benar-benar hancur ya teman-teman, karena udah terdapat gram-gram besi dari sisa bearing pelatuknya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan coba bongkar dulu, lalu kita analisa bagian apa aja yang kena. Soalnya yang ini tuh udah pasti, dan kita juga coba cek di bagian bearing knock on asnya, takutnya dia juga kena. Oke teman-teman, kita akan coba bongkar dulu. Dan setelah kita buka ya teman-teman, ternyata udah bener-bener parah. Bearing pelatuk in yang gede itu udah nggak mau muter ya teman-teman. Dan di sini juga knock on asnya kena. Dan sampai kena ini kemungkinan indikasinya udah lama ya teman-teman. Jadi dipakai terus, lama-lama habis. Dan jadinya kayak gini ya teman-teman knock on asnya. Dan bearingnya udah nggak muter. Untuk bearing knock on as yang gede kecil itu masih bagus ya teman-teman, masih bisa dipakai. Dan untuk yang klep in yang buat VVA nya itu masih bagus. Dan untuk yang X nya itu bearingnya masih bagus ya teman-teman. Jadi di sini kendalanya hanya di pelatuk in sama knock on as yang bisa bikin suara kasar ya teman-teman, karena udah nggak bulat lagi ya teman-teman. Ini udah kayak segi 6. Oke teman-teman, kita akan konfirmasi ke orangnya dulu karena ini motor mau dijual. Dan untuk barangnya kita akan coba kali nanti bearingnya pakai punyanya Mio J. Jadi kita ambil bearingnya aja, atau kalau enggak kita nyari pelatuk NMAX bekas dan kita ambil si bearingnya ini. Dan kita akan konfirmasi dulu ke orangnya, ini knock on asnya kalau dipakai udah nggak enak ya teman-teman. Ini seenggaknya harus diganti, tapi kita coba tanya dulu gimana orangnya. Memang ganti kita paling nyari yang nomor 2 NPP atau merek lain, karena ini motor mau dijual katanya. Oke teman-teman, kita akan coba konfirmasi ke orangnya dulu. Knock on as udah kita belikan ya teman-teman. Ini udah kita belikan pakai original Yamaha.
Untuk harganya sekitar 300-an sampai 350 ya teman-teman, itu tergantung tokonya. Dan untuk pelatuknya kita pakai NPP. Jadi intinya yang punyanya nih yang penting bisa nyala dulu, bisa hidup, jadi rada normal lah. Makanya sama dia tuh dibeliin NPP. Oke teman-teman, ini bukan saya yang beli ya teman-teman, jadi yang punya motornya itu yang beli barangnya sendiri. Jadi kita tinggal pasang aja ya teman-teman. Kita kasih opsi kalau yang mendingan pakai NPP, dan kemarin nyari noken yang NPP itu nggak nemu, jadinya dia beliin asli Yamaha. Untuk ori pelatuk NMAX itu harga di sekitar 500-an ya teman-teman, 500 sampai 500 lebih, itu juga tergantung toko ya teman-teman. Ada yang 450 juga ada, pokoknya tergantung toko lah, itu harganya pasti beda-beda. Jadi jangan buat patokan. Untuk harga NPP sekitar 300-an sampai 350. Oke teman-teman, ini barangnya udah ada, jadi kita tinggal pasang ke motornya. Oke teman-teman, kita akan pasang dulu. Untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Noken as yang gede, terus yang kecil, posisinya kayak gini. Ini ketemu ini ya teman-teman, buat VVA per. Yang sebelah sini nyangkut ke besi ini, dan tinggal kasih plat, tinggal kita pasang ke mesinnya. Pastikan untuk pelatuk yang buat VVA nya ini PR-nya neken ya teman-teman. Ini berarti udah pas untuk pemasangannya, tinggal kita pasang yang bawah. Oke teman-teman, ini udah kepasang, tinggal kita pasang noken asnya. Pastikan noken asnya pre ya teman-teman, jadi nggak ada yang neken. Berarti ini udah pas ya teman-teman. Posisi noknya itu di bawah semua, jendolan noknya itu menghadap ke bawah semua ya teman-teman. Ini udah pas, tinggal kita pasang pengancing pen ini sama pengancing noken asnya.
Udah kita pasang ya teman-teman, udah kita kencangkan, tinggal kita pasang gigi buat noken ya teman-teman, gear nokennya kita pasang dulu ini. Oh ya, jangan lupa kita topkan dulu ya teman-teman. Caranya kita buka busi, lalu kita colok pakai obeng dan kita putar bagian sini, nyari ujung seher yang paling depan ya teman-teman, yang paling atas, berarti itu udah posisi top. Tinggal kita pasang gear ketengnya. Ke teman-teman, kita akan coba buka businya dulu. Tinggal kita pasang gear ketengnya ya teman-teman. Perhatikan garis ini ya teman-teman, ini garis top menuju ke depan atau ke atas. Teman-teman, kita akan pasang. Ini udah kepasang ya teman-teman. Kalau udah kepasang, pastikan lagi si top itu lurus. Ini di sini tuh ada garis lurus sejajar sama ini ya teman-teman, atau ke atas, itu berarti udah pas ya teman-teman. Kalau kita putar untuk memastikan lagi nggak ada yang mentok ya teman-teman. Kalau emang udah nggak ada yang mentok, kita paskan lagi, kita topkan lagi, kita colok bagian businya untuk mencari titik top paling atas seher ya teman-teman. Kalau udah pas, berarti ini udah bener ya teman-teman. Kita tinggal kencangkan si baut ini dan pastikan si ini apa, untuk bandulan noken asnya itu main ya teman-teman. Berarti udah pas. Tinggal kita kencangkan si baut ini, lalu kita setel klep. Untuk penyetelan klep teman-teman bisa pakai 0,15 sama 0,20. Untuk X-nya 20, untuk E-nya 15. Oke teman-teman, kita akan kencangkan lalu kita setel. Oke teman-teman, udah jadi ya teman-teman. Ini udah beres. Tinggal kita coba. Oke teman-teman, ini udah hidup ya teman-teman. Suaranya nggak bisa halus banget karena ini udah ada yang as pelatuknya cacat satu, dan kemarin saya akalin. Pokoknya yang cacat kita kasih ke X, dan yang X kita pindah ke in. Jadi nggak bisa halus banget ya teman-teman. Kata orangnya yang penting bisa nyala, bisa hidup. Ini kemungkinan seher juga kena ya teman-teman, seher stang itu kena. Ini karena olinya habis ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka bisa like dan subscribe. Jika bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang punya motor NMAX dan sejenisnya, itu yuk mang, kalau bisa oli yang rutin ya teman-teman. Oli rutin pun kadang juga bisa kena si pelatuk klepnya. Jadi pemakaian juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan terlalu digeber banget atau gimana. Yang intinya ya gimana caranya lah buat teman-teman bisa mesinnya jadi awet. Ini hasilnya teman-teman. Jadi
agak bisa halus banget. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.